Misalkan kita tahu aib seseorang, kemudian aib itu diceritakan ke yang lain, itu jangan. Kalau bisa kita menutupi aib teman kita, jangan sampai menyebar aib-aib. Kalaupun kamu tahu aibnya, langsung ke dia, nasihati dia langsung, tapi jangan menyebarkan. Kalau kita menyebarkan aib orang lain, maka suatu saat aib kita akan disebarkan juga. Ya, itu. Ini paling pokok itu. Bahkan Allah balas aib itu akan tersebar sebelum dia meninggal. Maka orang tidak masuk surga orang yang membuka aib atau orang yang suka memfitnah. Apalagi sekarang itu kan, belum apa-apa sudah fitnah. Ini keturunan palsu, keturunan siapa? Ketika dikasih tahu, hak seorang muslim. Jadi kita semuanya tahu kita muslim, ada di sekitar kita, ada tetangga kita yang non-muslim. Kita fokus kepada hak seorang muslim. Hukukul muslim. Jadi hak-hak seorang muslim. Hiya an tusallima alaihi idza laqita. Biasanya ciri khas seorang muslim itu membawa kesejahteraan, membawa ketenangan. Atau dalam ucapan itu apa? Assalamualaikum. Itu adalah tanda seorang muslim. Idza laqita. Jadi ketika bertemu seorang muslim secara lafaz mengucapkan assalamualaikum. Maksudnya dia memberi ketenangan, kebaikan. Jadi salam itu artinya kesejahteraan atau kebaikan. Wa tujibuhu idza da'aka. Kalau diundang, kalau dipanggil itu harus menjawabnya, harus menghadiri. Jadi kalau tidak ada kalau tidak ada halangan maka wajib menghadiri. Idza da'aka. Wa tushammithu idza atisha. Kalau orang bersin, itu harus bukan diem. Yarhamkumullah. Wa ta'udhu idza marido. Kalau ada saudaramu yang sakit maka harus menjenguknya. Orang yang sakit itu orang yang mustajab doanya. Ya. Jadi meminta doa bukan bagi orang yang sembuh, yang menjenguk. Kesempatan orang sakit itu ketika kita menghadiahkan sesuatu, jangan lupa minta doa kepada orang yang sakit. Karena orang yang sakit itu mustajab. Doanya orang sakit itu mustajab. Biasanya yang sembuh yang mendoakan. Tapi sebenarnya yang tersembunyi ketika menziarahi atau menghadiri atau menjenguk orang sakit yang mustajab, yang paling mustajab ketika itu adalah orang yang sakit. Wa tashhadu janazata idza mata. Jadi kalau ada orang muslim yang lain meninggal, kalau bisa kita menyaksikan jenazahnya. Itu. Ini adalah bagian dari sekelumit hak seorang muslim. Wa minha an la yu'di ahadan minal muslimina bi fi'lin wala qaulin. Jangan menyakiti saudaramu yang muslim. Ya. Qala al muslimu man salimal muslimuna min lisani wa yadi. Yang dikatakan orang muslim itu yang orang ketika bersama dia itu aman dari lisan dan perbuatan. Ya. Jadi Islam itu yang selama ini mungkin ya dijelekkan gara-gara agama yang menakutkan, yang penuh teror, itu bukan hal yang seperti itu. Maka yang dikatakan muslim adalah man salimal muslimu min lisanihi wa yadihi. Kalau bersama orang itu kita akan bakal aman, selamat, bakal aman dari lisan dan perbuatannya. Wal mu'minu min man aminahul mu'min ala anfusihim wa amwalihim. Sesama orang muslim juga saling menjaga keamanannya,
dirinya dan hartanya. Jadi tidak boleh saling menipu, saling saling mengambil secara paksa harta orang muslim. Wal muhajiru min man hajarusu wajtanabahu. Orang yang saling menghindarkan dari perbuatan yang jelek itu adalah muslim. Jadi kalau ada saudara kita yang melakukan sesuatu yang jelek, maka nasihati dia. Maka kalau orang bisa menjalankan ini, lingkungan kita akan aman, akan sentosa, akan sejahtera. Kita sudah tidak memikirkan keamanan lagi. Yang kita pikirkan hanyalah kesejahteraan saja. Itu adalah ciri khas orang muslim. Wa minha an tuhibba lahu ma tuhibbu li nafsika. Saling menyayangi, saling mengasihi. Jadi yang besar menyayangi yang kecil. Yang tua menyayangi yang muda, yang muda menghormati yang tua. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Matal mu'minin fi tawadim wa tarahumim kamathil jasad idashtaka udwan minhu tada'a sa'ilul huma wa sahar." Jadi kalau ada saudara kita kelaparan, saudara kita yang sakit, kita peka tidak secara sosial. Maka perumpamaan seorang yang beriman itu adalah dalam apa? Dalam kasih sayangnya, dalam cintanya, seperti jasad, seperti badan. Kamathalil jasad, seperti badan. Ada tangan, ada kepala, ada kaki, ada perut. Kamathalil jasad, tidak setaka udun. Kalau tangan kita yang sebelah kanan sakit atau gatel, yang menggaruk siapa? Tetangga kita? Tangan tada'a, saling menyembuhkan, saling membantu. Sa'irul jasad, kalau tangan kita misalkan sakit, kepala kita pening, pasti yang akan merasakan adalah semua tubuh kita. Bil huma wassah, siang dan malam. Ya, apalagi ada tetangga kita yang apa? Yang kelaparan. Kita bantu semampu kita. Wal mu'minu lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'dun ba'da. Maka ciri khas masyarakat yang madani adalah masyarakat yang kuat, yang lingkungannya, yang ahlinya, yang berada di dalam masyarakat itu saling membantu. Kal bunyan, seperti bangunan, yashuddu ba'du ba'da, saling menguatkan, saling menasihati. Maka nggak ada istilah orang miskin di lingkungan yang seperti ini, nggak ada. Semuanya akan sejahtera. Maka inilah yang dicita-citakan kita, menjadi masyarakat yang madani. Kalau misalkan ada suatu kampung masih ada yang sengsara, masih ada yang kelaparan, itu belum disebut masyarakat yang madani. Yang dipertanyakan adalah masyarakat yang ada di situ saling membantu atau tidak. Pasti sejahtera kalau kita bisa menjalankan yang ada di hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu. Wa minha, dan yang selanjutnya, ayatawadu alikul muslim wala yatakabbaru alaih. Hidup di masyarakat saling rendah hati, yang mampu membantu yang tidak mampu, yang tidak mampu jangan iri kepada orang yang mampu, bahkan memotivasi dia untuk bisa mampu. Ayat tawaduk, rendah hati, wala yatakabbar, dan jangan saling tinggi. Dia terus meninggi, memberi motivasi kepada orang yang di bawah dia, yang belum mampu seperti dia. Allah yasma' bi lughatin nas ba'dum ala ba'din wala yuballighu ba'dum ma yasma'u min ba'din fa fil hadits wala yadkhulul jannat qattatun. Jadi jangan sampai kita itu, misalkan kita tahu aib seseorang, kemudian aib itu diceritakan ke yang lain, itu jangan. Kalau bisa kita menutupi aib teman-teman kita, jangan sampai menyebar aib-aib itu. Kalaupun kamu tahu aibnya, langsung ke dia, nasihati dia langsung, tapi jangan menyebarkan. Kalau kita bisa menyebarkan aib orang lain, maka suatu saat aib kita akan disebarkan juga. Ya, itu.
Ini paling pokok ini. Bahkan Allah balas aib itu akan tersebar sebelum dia meninggal. Ya. Ini. Maka orang tidak masuk surga orang yang membuka aib atau orang yang suka memfitnah. Apalagi sekarang gitu kan. Belum apa-apa sudah fitnah. Ini keturunan palsu, keturunan Habib palsu, keturunan Yahudi. Karena dia belum tahu saya keturunan siapa. Saya adalah keturunan dari kerajaan Sumenep, kerajaan Madura, Raden Muhammad Saud. Kenapa disebut Saud? Karena ketika di dalam kandungan itu sudah bisa ngomong. Terus ke atas ketemu Sunan Kudus. Jadi jalur saya sama Mbah Khalil itu lain jalur. Ketemunya sama Mbah Khalil itu di Sunan Kudus, di Wali Songo. Jadi lain jalur. Ada di Mbah Khalil ke arah kanan, yang saya ke Raden Saud. Berarti kalau diteliti sampai ke atas ke mana? Ke Rasulullah. Saya tapi tidak menyebutkan ini. Kenapa? Karena saya malu. Saya masih belum, akhlak saya masih belum seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu jelas ya. Jadi jangan memfitnah, misalkan ini keturunan siapa belum jelas. Ketika dikasih tahu malah. Yang penting tidak ada benarnya saja. Meskipun kita mengungkapkan sesuatu, tetap aja kita salah. Karena memang fitnah itu ada di mana-mana. Itu. Maka ini akan bertentangan dengan hakul muslim tadi. Maka harus diteliti dulu dia siapa. Bahkan saya tidak membedakan nasab siapa ini, yang nasabnya seperti apa. Dengan seperti ini kita mengangkat nasab kita yang lalu. Jadi kalau dipikir apa? Di depan nama saya itu sebenarnya bisa diembelir R Raden. Itu bisa. Tapi saya tidak menggunakan itu karena sekarang aja rame-rame seperti itu ya. Jadi kalau di atas lagi siapa? Dzurriyyatu Rasulullah. Habibnya saya itu 3. Habibnya saya 3. Habib dari jalur kewalian, terus Habib dari Wali Songo, dan Habib dari keturunan kerajaan Sumenep. Itu nama Habib. Tapi saya tidak pernah menggunakan ini. Yang penting efek dari kehabibanmu apa? Ya kan? Buat kamu itu apa? Kemanfaatan apa? Maka dzurriyah, ada yang bilang silsilatul dzahab. Keturunan apa namanya? Emas. Bisa mengangkat orang-orang ini loh. Orang-orang yang di bawah, bagaimana mereka bisa terangkat generasi yang sekarang lebih baik dibandingkan generasi yang lalu. Itu namanya perbaikan asal, bukan sabbun nasal, bukan menghina keturunan atau nasab. Menghina nasab kita sendiri haram hukumnya, apalagi menghina nasab orang lain. Saya aja bergaul kepada siapa saja, nasab apa saja, golongan apa saja. Saya tidak memilih. Karena manfaat silsilatul dzahab itu mengangkat derajat orang lain. Saya tidak pernah mengagungkan nasab saya dari mana, keturunan siapa, darah biru atau tidak. Saya juga kalau dilihat juga tetap merah kan begitu. Nah itu. Jadi jangan memfitnah bahwasanya apa yang dilakukan ini adalah untuk membela klan tertentu. Ini jelas ya. Karena sabun nasel itu dilarang. Kamu keturunan siapa? Oh, jelek keturunanmu, itu enggak boleh. Siapa saja. Saya kan baru mengungkapkan sekarang aja. Jadi kalau dulu-dulu kan enggak kan. Yang lain udah keluar habib, saya mau diem aja. Padahal kehabiban saya ada 3. Coba kamu sok-sokan. Orang yang mengaku gaus misalkan kalah masih nggak bisa kalau dibandingkan. Maka menjaganya dengan tetap menjaga syariat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Untuk apa? Untuk membawa wibawa wali-wali yang tinggi. Wali kutub, abdal, autad, itu yang harus dijaga. Jangan sampai marwah mereka jelek gara-gara orang menjelaskan dan bertentangan dengan syariat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu sangat disayangkan. Maka harus dibedakan mana yang asli, mana yang tidak. Saya memang kalau mau mengaku ke atas, saya juga punya rasa ada apa ya? Saya merasa tidak pantas saja. Saya mending udah kayak biasa saja. Karena yang dijaga itu marwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga marwah para wali yang tinggi-tinggi. Akhlak mereka itu sangat luar biasa. Yang terpenting dengan nasab yang bagus, dengan pangkat yang bagus, dengan derajat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa kemanfaatannya? Kegunaan untuk ke masyarakat itu apa? Laisal fata mayyakulu kana abi, walakin fata mayyakulu ha anada. Ya, kakek saya hebat, buyut saya hebat, yang paling atas hebat. Tapi apakah kamu juga hebat juga? Belum tentu. Untung Allah takdirkan kamu berada di silsilatul dhahab, di nasab emas, di nasab mutiara, di nasab permata. Inilah yang dikatakan oleh Allah akan menjadi pelita yang bakal menerangi semua. Jadi semua yang ada di sini ikut terang, bukan untuk membanggakan diri. Saya aja yang nasab kesana biasa, ya kan? Apakah saya pernah menyebutkan nasab saya Habib? Enggak kan? Enggak saya. Meskipun wali aja diem aja kan, biasa aja. Yang dijaga apa? Syariat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, biar mereka tidak jelek. Yang ngomong sama semut segala ribet amat ya. Gak ada. Kamu misalkan ketemu sama siapa atau bermimpi itu tidak menggunakan bahasa khusus. Yang dipakai itu bahasa yang ada di dalam hati. Saya bilang apa? Kesungguhan, kejelasan, ketakwaan yang ada itu pakai bahasa itu. Ketemu para nabi tidak memakai bahasa khusus, tidak. Kalau ada yang di dalam hatimu ketakwaan, takwal qulub, kemantapan itu yang akhirnya kamu bisa berkomunikasi dengan siapa saja. Bukan pakai bahasa semut, bahasa kebo. Semut tadi ada berapa semut? Semut yang kecil, semut yang gede, semut merah, kan banyak yang ada di dalam hatimu. Jadi kenapa kesungguhan itu harus dipatenkan di dalam hati? Maka kegunaannya akan banyak. Ketika ditanya marrobuka pasti akan menjawab, karena ini kan diem kan. Karena yang diutarakan bukan bahasa ini kan lafadz ini. Bukan menggunakan bahasa Inggris juga, enggak. Ini lafadz diem ini. Menggunakan bahasa ini. Sejauh mana ketakwaanmu, sejauh mana kecintaanmu kepada Allah, maka orang-orang akan membondong-bondong, akan mencintai kamu. Itu seperti itu. Jadi nggak ada bahasa khusus. Selama ini yang dilakukan bahasa-bahasa itu, bahasa-bahasa kesungguhan. Orang sungguh-sungguh itu jelas, kehidupannya akan jelas. Orang istiqomah itu akan mendatangkan kemuliaan. Orang istiqomah itu orang yang paling jelas. Baru Allah muliakan lewat apa? Lewat istiqomahnya dia. Dawam hawain kolak, istiqomahnya meskipun semampu dia. Dia sudah bersusah payah datang kan begitu. Itu juga bagian dari amal yang nanti akan dilipat gandakan dan ini berbuah kemuliaan. Itu seperti itu. Jadi nggak ada bahasa khusus. Maka orang bermakrifat itu bahasanya bahasa qalbu. Dan itu bisa digunakan ketika sakaratul maut. Jadi ketika ini susah melafalkan la ilaha illallah, kita bisa melafalkan di dalam hati. Bahasa ini yang dilirik oleh para malaikat.
Jadi kalau kamu masih harus belajar bahasa semut, semut aja ada berapa macam, bahasa kebo, ribet kan. Jadi bahasa-bahasa itu adalah bahasa perlu. Tidak penting belajar bahasa itu. Yang penting bahasa Al-Quran atau bahasa internasional agar kita bisa berinteraksi, bisa mendapatkan ilmu orang-orang luar. Selama itu bisa mengembangkan kehidupan kita, memajukan kehidupan kita, maka itu tingkatkan. Maka Allah yu'di ahadan minal muslimin bi fi'lin wala qaulin, tidak menyakiti. Kalaupun tidak cocok, sanggah dengan hujah, sanggah dengan apa yang paling baik. Allah yadkhulu ala hadin minhum illa bi idni bi ayyasta'dana talatan fa illam yu'dan lahu insarafa. Ini kalau kita bertamu ke tempat seseorang, assalamualaikum, tidak dijawab, assalamualaikum tidak dijawab, assalamualaikum tidak dijawab, maka insarafa. Kamu harus pergi dari rumah itu, jangan memaksa. Ala yadkhul ala hadin, jadi tidak boleh masuk ke tempat seseorang, takutnya kita datang merepotkan. Maksudnya di sini tidak merepotkan orang lain. Ayyuwaqirul masyayikh wa yarhamus sibyan. Tadi kita menghormati yang lebih tua. Kita menghormati yang lebih tua, apalagi ke ulama, itu wajib menghormatinya. Wa yarhamus sibyan, dan menyayangi ke orang yang lebih muda atau ke anak-anak. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa minna man la yuwaqqiru kabirana wa lam yarham saghirana. Maka bukan diakui oleh umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi orang yang tidak menghormati yang tua dan tidak menyayangi ke yang muda. Maka ini adalah bagian akhlak Rasulullah ketika bermasyarakat. Kenapa Rasulullah banyak diterima semua orang? Bahkan orang kafir Rasulullah itu disanjung-sanjung di awal-awal Islam. Karena Rasulullah itu menghormati yang tua, menyayangi yang muda. Maka bagi orang yang tidak menghormati yang tua dan tidak menyayangi yang muda, laisa minna, bukan dari golongan kita, yaitu bukan dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya apa yang dilakukan muslim? Ayyakuna ma'akafatil khalqi mustabshiron tulqul wajhi raqiqan. Kepada semua orang itu ramah. Mustabshiron, mau keadaan susah tetap aja senyum. Tetap aja senyum, mustabshiron. Mau banyak hutang, mau belum bayar angsuran, tetap aja senyum. Apakah harus ikhlas? Tidak perlu ikhlas, yang penting mustabshiron tulqul wajhi. Jadi jangan muka itu ditekuk terus ya kan. Mau susah tetap aja, mau sakit tetap aja. Lihat aja saya meskipun susah tetap aja tidak kelihatan susah kan. Tetap aja gitu. Mau sulit ya tetap aja kelihatan orang kaya kan. Rokikon, lembut, penyantun ke siapa saja. Itu kenapa kok seperti itu? Itu mengundang energi yang positif. Energi yang baik itu akan masuk. Terus dipaksa seperti itu. Kita tidak mau yang negatif itu ada di kehidupan kita. Maka kita dalam keadaan susah, sedih, paksakan mustabshiron. Senang aja. Paksa aja meskipun gitu ya. Iya sih, paksa aja. Itu mustabshiron, tolkul wajhi, rokikon. Itu bagian dari akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang tidak tahu Rasulullah betapa sulitnya menjalankan tugas dakwah, tapi tetap aja mustabshiron, tolkul wajhi. Mau dibully, mau dimusuhi tetap aja begitu. Tidak berpengaruh. Siapa tahu ini bisa awet muda seperti itu. Mau dalam keadaan susah tetap aja senyum. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Atadruna 'ala man hurrimatin nar." Tidakkah kalian tahu orang yang diharamkan neraka bagi dia itu siapa? Jadi mereka menjawab, qalu wallahu wa rasuluh, Allah dan rasulnya yang paling tahu. Qalu alal laban al hayyin asal al qarib. Jangan sepelekan kamu mengasih makanan, mengasih susu ke tetanggamu. Itu penghilang sedikit kesusahan. Mau kamu punya sesuatu di rumah atau di dapur, kalau ada orang yang mau, yang membutuhkan, kasih.
Nah, di sini dicontohkan Laban, susu. Kalau dulu tuh minuman yang paling top tuh susu. Nah, sekarang apa saja yang kira-kira yang istimewa apa? Atau yang dibutuhkan orang yang membutuhkan? Itu kecil, sahal, mudah. Wattaqun nar walau bisyikki tamratin faman lam yajid fa bi kalimatin thayyibah, atau setengah kurma, sedikit tapi bisa menyenangkan orang lain. Kalau nggak ada sama sekali, bi kalimatin thayyibah, maaf ya saya tidak punya, maaf ya, bi kalimatin thayyibah, kata-kata yang baik. Seperti itu. Ini adalah bagian dari akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, Allah ya'ida musliman biwa'din illa wa yafiya bihi. Jangan sering janji. Jangan sering janji, dikit-dikit janji. Saya kalau ini, saya ini, sering janji. Nih, yang akan mengganggu kepribadian seseorang sering janji dan sering bersumpah. Saya kalau jadi menantu kamu, saya pasti akan cukup. Kalau ini dua-duanya, jangan sering janji, jangan sering bersumpah. Ini kedua-duanya mengganggu muruah, mengurangi kepribadian kita. Saya hindari sering berjanji dan sering bersumpah. Sumpah ini, sumpah Al-Quran. Itu akan mengurangi kepribadian kita. Kenapa? Karena al-iddatu dain. Janji adalah hutang. Salatun man kunna fihi fa huwa munafiqun wa in shoma wa shalla. Ada 3 sifat meskipun dia sudah puasa di bulan suci Ramadan, kemudian dia sholat. Wa innahu shoma wa shalla man idza haddatsa kadzaba. Ini yang disebut orang munafik. Ketika ngomong dia berdusta, kadzaba. Wa idza wa'ada akhlafa. Ketika berjanji ingkar. Wa idza tumina khana. Ketika diberi amanah dia berkhianat meskipun dia sholat dan puasa. Maka orang ini disebut munafik. Kalau pengen banyak disukai orang-orang, pengen dagangan kita laku, hindari yang 3 ini. Jadi kalau barang yang bagus bilang kualitasnya bagus. Kalau yang di bawahnya bilang. Tuh, dengan seperti itu akhlak itu yang bakal mendatangkan energi positif. Lama-lama dagangan kita akan laris. Maka ketika sudah laris, hidup kita berkah. Harta yang kita ambil, yang kita nikmati oleh kita dan keluarga kita akan berkah. Ketika sudah berkah, semuanya kebutuhan kita akan tercukupi. Meskipun belum ketahuan kaya, maka kebutuhan kita akan tercukupi dengan keberkahan tadi. Maka akan kelihatan orang yang terpenuhi berkah hidupnya atau tidak. Maka bisa dilihatnya setahun 2 tahun. Ya memang ini sepele. Ya. Lama-lama dengan keberkahan, lama-lama juga akan kaya juga. Diakui. Jadi yang dikatakan kaya kan diakui secara sosial. Meskipun kita belum kaya, kalau hati kita kaya tetap kaya. Cuman yang secara sosial yang dinamakan kaya, yang diakui orang lain itu kaya, itu orang kaya. Lama-lama akan seperti itu. Maka yang dimantapkan keberkahannya dulu, bukan materinya dulu. Nah, itu seperti itu.